Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdillah rahimakumullah, tidak bosan-bosannya kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya, rahmatnya kepada kita. Dan nikmat atau karunia rahmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam yang ada pada diri kita. Semoga istiqomah senantiasa terjaga ada pada diri kita hingga kita bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta generasi-generasi setelahnya yang senantiasa menggenggam teguh Al-Quran dan Sunnah hingga akhir hayat. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Jumat pagi ba'da subuh, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan yang baik, sehat walafiat, dalam rangka thalabul ilmi, belajar bersama berkenaan dengan kitab Tarjamah Riyadhus Shalihin, masih dalam bab jujur. Jujur dan benar atau sidik. Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa hadis yang akan kami ulang pada kesempatan ini, yang mengingat pada kesempatan Jumat pada subuh yang lalu masih kita bacakan separuh agar lebih mantap agar bisa menyeluruh, maka akan kami ulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang nabi dari para nabi, semoga sholawat dan salam Allah selalu tercurah kepada mereka, berperang. Maka dia berkata kepada kaumnya, jangan mengikuti saya, seorang laki-laki yang telah memiliki kemaluan seorang wanita. Maksudnya yang sudah menikah, sedangkan dia ingin bersenggama dengannya dan belum bersenggama dengannya. Jadi seorang lelaki yang sudah menikah ingin berhubungan bersuami istri, akan tetapi belum terlaksana. Mungkin maksudnya biar melaksanakan hajatnya dulu baru berperang. Juga seorang yang telah membangun rumah dan belum menegakkan atapnya. Dan juga seseorang yang telah membeli kambing atau unta hamil, yang sedang hamil, sedangkan dia menunggu kelahiran anak-anaknya. Maka dia, sang nabi tadi, berperang dan telah dekat dari perkampungan pada waktu sholat asyar, atau dekat dari waktu itu. Jadi bahasanya sudah sore, sudah sore tapi masih berperang, perangnya belum selesai. Maka dia bersabda kepada matahari, sesungguhnya engkau adalah diperintah dan aku juga diperintah. Ya Allah, tahanlah matahari itu atas kami. Maka dia pun ditahan hingga Allah memberikan kemenangan kepadanya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini merupakan salah satu mukjizatnya seorang nabi yang insya Allah namanya adalah Nabi Yusa. Nabi Yusa ini muridnya Nabi Musa alaihissalam. Pada waktu itu Bani Israel ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
memasuki suatu daerah. Lek mboten kelantu nggih Palestina. Tapi pada waktu itu ya, ini sepeninggal Nabi Musa nih. Jadi pemimpinnya sudah beralih ke Nabi Yusa. Nabi Musa sudah meninggal. Pada waktu itu ya, mereka berperang karena saking beratnya peperangan sampai sore urung dereng bar. Ya, belum menang bahasanya ngoten nggih. Maka sang nabi ini berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar matahari itu ditahan. Artinya apa? Siangnya dipanjangkan. Jadi awan niku biasane pinten 12 jam nggih, kurang lebih seperti itu nggih. Ini matahari ditahan sehingga siang itu lebih dari itu, lebih dari 12 jam. Ditahan hingga Allah menangkan mereka. Setelah Allah menangkan mereka, barulah matahari itu dilepas kembali. Kemudian masuklah sore hari dan kemudian malam. Nah, ini salah satu mukjizat Allah panjangkan siangnya untuk mengaruniakan kemenangan kepada mereka. Maka kami lanjutkan, maka dia mengumpulkan harta rampasan ya. Setelah menang, mengumpulkan harta rampasan, kemudian datanglah api untuk melalapnya. Jadi datanglah api untuk melalap harta rampasan tadi. Ternyata api itu tidak bisa memakannya, apinya. Maka Nabi itu berkata, sesungguhnya ada pengkhianatan terhadap ghanimah. Ya, ghanimah niku harta rampasan perang ya, di tengah-tengah kalian. Maka hendaklah dari setiap kabilah ada seseorang yang membaiat saya. Maka menempellah tangan seseorang dengan tangan Nabi. Maka Nabi itu berkata, di tengah-tengah kalian ada gulul ya, atau pengkhianatan dalam ghanimah. Jadi harta ghanimah ini napa niku dikhianati, artinya diambil ya sebelum napa niku diserahkan kepada sang nabi. Jadi ya bahasa kita dicuri. Maka ya dia berkata, pada diri kamu ada gulul ya, atau pengkhianatan dalam ghanimah tadi nih. Maka mereka datang dengan membawa sebuah kepala mirip kepala sapi terbuat dari emas. Ya, ini yang dicuri nih. Dia meletakkannya, maka datanglah api dan melalapnya. Setelah harta ghanimahnya lengkap, ya, yang dicuri tadi sudah kembali, barulah api ini bisa membakar seluruh harta ghanimah yang terkumpul. Jadi ghanimah tidak halal bagi siapapun sebelum kita. Maksudnya para nabi ya, atau para umat-umat terdahulu itu dilarang untuk memanfaatkan ya, atau memiliki harta ghanimah. Jadi perang oleh harta rampasan niku ya sudah, mereka tidak boleh memilikinya. Dalam hadis ini bahkan napa niku harta ghanimah itu dilalap oleh api, dibakar bahasanya ngoten. Tidak boleh untuk dimiliki. Ini kaum-kaum terdahulu Allah perintahkan seperti itu, dilarang untuk memiliki harta ghanimah. Jadi perang penake nggih tidak oleh apa-apa. Perang benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak dapat harta dunia, tidak dapat harta rampasan perang. Kemudian ya Allah menghalalkan ghanimah bagi kita, tetapi ya untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ini baru setelah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah harta ghanimah atau harta rampasan perang ini dihalalkan. Artinya boleh dibagi, boleh dimiliki. Tentunya tata caranya, jumlahnya ya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Nah, ini salah satu napa niku karunia yang Allah berikan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala dia melihat kelemahan ya, dan ketidakmampuan kita, dia menghalalkannya untuk kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini maha mengetahui bahwasanya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah umat yang lemah.
baik dari sisi fisik maupun dari sisi akal. Jadi sebetulnya wajar nih kita melihat dunia, wah roh harta rampasan perang apalagi berupa emas, ya, berupa emas, perak atau barang-barang berharga lainnya, ya, itu tentunya pasti akan tertarik, tertarik dan ada keinginan untuk memiliki. Maka kelemahan itu Allah Maha tahu. Untuk napa niku harta ghanimah itu Allah halalkan untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara umat-umat terdahulu ini secara fisik lebih kuat. Nabi Adam mawon dhuwure sak kambil. Dhuwure sak kambil nih. Jadi lek dinosaurus wonten mawon kalih Nabi Adam diidek mati. Diidek sikil Nabi Adam mati. Kados napa niku lek kula ajaran dinosaurus kanggine Nabi Adam kados semut mawon. Saking gedine Nabi Adam. Sementara umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini rata-rata 50 sampai pinten 90 wonten mboten, jarang nggih, paling sekitar pinten 70-an mungkin 70 laku kedik ngoten. Itu secara fisik jadi lebih kecil, ya otomatis lebih lemah daripada umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu Nabi Ibrahim itu melakukan perjalanan jalan kaki nggih, itu dari Palestina ke Makkah, ya, itu kuat, bolak-balik mboten masalah. Saat niki nggih kinten-kinten kuat, tapi lerene pinten. Luweren amen leren enggak teko-teko. Alhamdulillah, kami lanjutkan. Dari Abu Khalid, ya, Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penjual dan pembeli ada dalam keleluasaan memilih selama mereka berdua belum berpisah. Jika mereka berdua berlaku jujur, ya, penjual dan pembeli tadi, maka untuk mereka diberkahi dalam jual beli mereka. Dan apabila mereka menyembunyikan dan berdusta, dihapuslah keberkahan dalam jual beli mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak Ibu rahimakumullah, ini pentingnya kita berlaku jujur dan benar dalam melaksanakan jual beli. Karena di dalam jual beli itu ada keberkahan. Berkah niku napa to? Oh, ini hartanya berkah. Napa berkah niku? Berkah niku kalau napa nggih? Arti napa bahasanya niku? Arti dunyane ngoten nggih. Artine berkah niku bertambah. Jadi harta itu semakin bertambah. Bahkan ketoke kurang pada saat itu, tapi di kemudian hari justru bertambah dari sisi-sisi yang lain atau dari jalan-jalan yang lain. Allah Subhanahu wa taala itu maha luas rizkinya dan pintu-pintu rizki itu sangat banyak. Bisa jadi dalam suatu transaksi atau di dalam suatu jual beli, ya, kelihatannya pada saat itu rugi atau ya wis pas ngoten. Tapi karena keberkahan dari transaksi itu, dari jual beli itu, Allah akan memberi keberkahan. Allah akan melipat gandakan dari pintu-pintu rezeki yang lain. Nah, ngoten niku nggih. Jadi tidak selalu napa niku sakdek saknyet. Nah, napa niku? Bahasa pundi niku? Jepang napa niku? Tidak selalu hari itu. Tapi yang kita utamakan, ya, di dalam berjual beli, di dalam bertransaksi, berdagang itu adalah keberkahan. Karena keberkahan itulah yang akan membuat kita, pertama itu yang paling penting adalah tenang karena Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah dengan keberkahan itu harta itu akan semakin bertambah. Mboten usah khawatir karena pintu rizki itu sangat banyak dan keberkahan itu, ya, mengantarkan kita untuk membuka, ya, pintu-pintu rizki yang lainnya. Jadi ini yang harus kita perhatikan, yaitu keberkahan. Cara memperoleh keberkahan dalam jual beli adalah dengan berlaku jujur dan benar. Artinya nopo, baik dari sisi kualitas ataupun kuantitas dari barang dagangan, itu harus benar-benar diberitahukan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Pun juga dari sisi pembeli, ya, pembeli pun juga harus benar-benar jujur, benar, jangan
Biasanya lek wong tuku ngono, wah nang kono sakmene kok nang kene sakmene. Padahal mboten. Dan itu salah satu bentuk kebohongan. Itu menapa niku menghilangkan keberkahan dalam jual beli. Ya, ini sebagai seorang yang beriman, kita harus mendahulukan keberkahan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap jual beli yang kita laksanakan. Karena insya Allah dengan keberkahan itu, ya berkah niku harta akan bertambah. Dan yang paling penting adalah ketenangan. Ketenangan yang kita dapatkan, ketenangan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah bab jujur dan benar ini sudah selesai, ya. Insya Allah kita masuk ke dalam bab 5 berkenaan dengan merasa selalu diawasi oleh Allah atau muraqabah. Muraqabah yaitu meskipun kita tidak melihat Allah dan tidak mungkin, tidak mampu kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa alaihissalam di saat beliau ya rentek atau pengen melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka apa yang terjadi di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan wujudnya, gunung pun hancur. Sementara Musa langsung pingsan. Pingsannya mboten sak jemprong jam, pirang dino. Pingsannya lama banget. Nah, enten napa niku dokter ngoten kira-kira wis dikira mati ngoten. Tapi ya zaman dulu nggih pingsane nang gunung dhewe. Jadi tidak mampu gitu ya. Manusia ya tidak mampu melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking maha agung, ya. Maha agung. Bahkan gunung pun hancur. Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah di pertemuan Jumat pada subuh ke depan kita akan memasuki bab ini, yaitu muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, ya, ini pemanasan mawon beberapa ayat yang berkenaan dengan muraqabah. Salah satunya adalah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 118 sampai dengan 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin, yang artinya yang melihat kamu ketika kamu berdiri, ya, untuk sholat, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memperhatikan kita ketika kita sholat, dan perubahan maksudnya dari apa niku berdiri ke rukuk kemudian ke sujud. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, berdasarkan ya atau dengan ayat ini, ya, seyogyanya kita di dalam sholat, ya, kita senantiasa memperhatikan sholat kita, menyempurnakan sholat kita, berdirinya, rukuknya, sujudnya, ini kita upayakan sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Karena ingatlah di dalam sholat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memperhatikan atau melihat hamba-hambanya yang sholat. Kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sedang bercakap-cakap, kita sedang bercakap-cakap, ngobrolin mboten belain-belain ini, ya, langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita memperhatikan arti dari bacaan-bacaan di dalam sholat, itu merupakan percakapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat pun itu di dalam sholat kita atau di saat kita sedang sholat. Maka perhatikanlah sholat kita. Ini pentingnya napa niku muraqabah. Jadi meskipun kita tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mungkin, maka dengan muraqabah ini atau merasa selalu diawasi oleh Allah, ya, dan Allah itu memang zat yang maha melihat, maha mengetahui, maka insya Allah di dalam sholat dan di dalam kegiatan-kegiatan kita yang lain, kita senantiasa terjaga dan terbimbing. Di dalam ayat yang lain, yaitu surah Al-Hadid Al-Hadid ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum
Wa huwa ma'akum ainama kuntum, yang artinya dan dia ya Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Bapak Ibu rahimakumullah, seyogianya manusia itu atau seorang muslim itu ya dengan muraqabah ini, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir di setiap keadaan kita. Meskipun kita sedang sendiri ya, itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir dalam keadaan atau kondisi kita itu. Maka niki dampak atau manfaat dari muraqabah ya. Dengan kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita merasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala walaupun kita sedang sendiri ya, maka kita merasa tenang karena kita merasa bersama dengan zat yang maha agung, dengan zat yang maha besar, yang maha pengasih, penyayang, pengampun, lagi maha penolong. Sehingga apapun yang ada di depan kita ya, permasalahan-permasalahan atau gangguan atau apapun itulah ya, kita senantiasa memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Karena apa? Ya karena kita senantiasa muraqabah niku ya. Jadi senantiasa napa niku bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi di saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu berada di sebuah gua, ngapunten, gua napa namine kula supe. Pada saat mereka berdua mau berhijrah, kemudian bersembunyi di dalam sebuah gua karena dikejar oleh kaum musyrikin, mau dibunuh bahasanya gitu. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu ini merasa takut luar biasa. Saking takutnya badannya bergetar. Saking takutnya karena serangan dari kaum musyrikin. Sedangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam malah tidur pulas. Di saat sahabat ini takut karena pengejaran, Rasulullah malah tidur. Kemudian Abu Bakar tanya, "Ya Rasulullah, nopo maksudnya kok jenengan niku kok tenang ngoten iki, intine gitu nih, kok tenang kok mboten wedi?" Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapatmu Abu Bakar jika ya di antara saya dan jenengan dan Abu Bakar ya, yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala." Artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa muraqabah, senantiasa merasa kehadiran atau kebersamaan Allah Subhanahu wa taala di setiap kondisi, sehingga tenang. Wah, alhamdulillah, ada Allah yang maha penolong, Allah pasti menolong saya. Oh alhamdulillah, ada Allah yang maha mengabulkan doa, Allah pasti akan mengabulkan doa-doa saya. Jadi dengan muraqabah ini manfaat yang bisa kita peroleh adalah ketenangan bahwasanya ada zat yang maha kuasa bersama dengan kita. Apapun permasalahannya, tinggal nyuwun mawon, tinggal minta mawon, insyaallah Allah maha mengabulkan doa. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimakumullah, demikian sedikit yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, memudahkan kita, melancarkan kita dalam setiap urusan kita, menjaga kita, membimbing kita dalam setiap langkah kita di dunia ini dan di akhirat kelak, hingga kita bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Monggo bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى